Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Di hadapan kita ada kitab yang isinya 3. Pertama adalah Matan Jurmiyah, yang kedua adalah Syarah Ajurumiyah, yang ketiga adalah beberapa contoh yang ditulis oleh Al-Mukarram Ustaz Muhyiddin Khatib. Kitab Matan Jurmiyah ditulis oleh orang yang sangat mulia, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, yang dikenal dengan Ibnu Ajarum. Sedangkan syarahnya yang dikenal dengan Syarah Mukhtasar Jizan ditulis oleh As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sementara amsilahnya ditulis oleh Ustaz Muhyiddin Khatib. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa Jurmiyah ini adalah kitab yang sangat manfaat dan banyak berkahnya. Saya yakin bahwa sudah berjuta-juta orang mungkin yang mendapatkan manfaat dan berkah dari kitab ini. Saya punya keyakinan bahwa ulama Nusantara seluruhnya atau hampir seluruhnya adalah mendapat berkah daripada kitab-kitab ini. Kitab Ajurumi ini adalah kitab di bidang nahwu. Nahwu itu adalah pasangannya sorof, sehingga ada yang mengatakan as-sorfu umul ulum wan nahwu abuha. Akan tetapi perlu diketahui bahwa nahwu dan sorof ini bukan ilmu agama, tidak sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang bahwa nahwu sorof ini adalah ilmu agama. Nahwu sorof bukan ilmu agama, akan tetapi ilmu untuk memahami ilmu-ilmu agama. Di pesantren ada ilmu utama yang diajari dan diajarkan. Pertama adalah ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu akidah, ilmu syariah dalam pengertian sempit, dan ilmu akhlak tasawuf, atau yang biasa disebut dengan ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan. Ilmu ihsan itu adalah ilmu-ilmu agama. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan ilmu, akan tetapi itu sumbernya ilmu. Sementara nahwu dan sorof adalah alat untuk memahami agama. Jadi ada ilmu agama, yaitu akidah syariah dan akhlak tasawuf. Ada sumber ilmu-ilmu agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada ilmu-ilmu sebagai alat untuk memahami ilmu-ilmu agama, yaitu nahwu, sorof, balaghah, dan seterusnya. Saya sendiri sangat bangga karena sudah sering membaca kitab Ajurumiyah ini, baik matnan maupun syarhan, baik ta'alluman maupun ta'liman. Akan tetapi meskipun sudah beberapa kali saya membaca kitab Ajurumiyah ini, baik matan maupun syarah, namun tetap saja ada beberapa hal yang sangat sulit saya menyampaikan dan memberikan pemahaman yang cukup kepada orang-orang yang ngaji kepada saya. Misalnya salah satu contoh yang sangat menarik adalah definisi terhadap kalimat isim dan kalimat fi'il. Di situ dikatakan fal ismu kalimatun zallat ada maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wat'an. Sedangkan fi'il adalah kalimatun zallat
ala maknan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin wat'an. Untuk menjelaskan kata-kata wat'an kepada murid dan santri nampaknya sangat sulit. Itu apa yang dimaksud wat'an itu? Walam taktarin bi zamanin wat'an. Pertanyaannya, apakah betul bahwa isim tidak bersamaan dengan zaman? Jawabannya tidak wat'an, tapi mungkin iya luzuman. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu artinya maudhu'un lidalalati alal hadasi wa zamani. Sementara kalau isim itu mungkin saja menunjukkan zaman, akan tetapi bukan wat'an melainkan luzuman. Misalnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Qiyamu Zaidin itu adalah yastalzimu zamanan. Yastalzimu zamanan. Sangat menarik baca Jurumiyah ini, terutama menjelaskan tentang i'rab. Saya melihat bahwa kitab Jurumiyah ini adalah mengikuti thariqatul mutakaddimin, bukan thariqatul mutaakhirin, terutama di dalam merumuskan kemabnian fi'il madhi. Thariqatul mutaakhirin mengatakan bahwa fi'il madhi itu ada kalanya mabni fathah, ada kalanya mabni dhamma, ada kalanya mabni sukun. Itu thariqatul mutaakhirin. Sedangkan thariqatul mutaqaddimin termasuk yang diikuti oleh kitab Jurumiyah ini adalah thariqatul mutaqaddimin, yaitu yang mengatakan bahwa fi'il madhi selamanya mabni fathah. Jurumiyah mengatakan wal madhi maftuhul akhiri abadan. Akan tetapi mabni fathahnya fi'il madhi ada kalanya zahir, ada kalanya muqaddar. Misalnya ketika fi'il madhi bertemu dengan wawu, dorobu, dikatakan bahwa dorobu adalah fi'lun madhin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirihi mana amin duhurihi istiwalul mahalli biharkatil munasabah. Ya kan? Artinya sesungguhnya dorobu itu adalah tetap mabni fathah, akan tetapi tidak mungkin menjelaskan dan menampakkan fathahnya dorobu. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang menjadi mani, yang menjadi kendala sehingga fathahnya dorobu itu adalah tidak bisa ditampakkan. Yang menjadi mani adalah istiwalul mahal. Artinya mahalluhu mas'ulun. Tempatnya sudah ditempati harkat lain. Baknya sudah ditempati harkat dhamma sebagai harkat munasabah. Oleh karena itu tak mungkin satu tempat ditempati dua barang. Dalam kaidah fikih dikatakan al-mas'ulu la yusghal. Sesuatu yang sudah ditempati orang tak bisa ditempati orang lain. Al-insanul mas'ulu la yusghalu, al-mahallul mas'ulu la yusghalu. Itu sesungguhnya nahwu ini sangat apa ya? Sangat mantiki ya. Belajar nahwu ini sangat luar biasa memang. Sangat luar biasa. Selanjutnya saya mengapresiasi terhadap apa yang diupayakan oleh Ustaz Muhyiddin untuk memberikan contoh-contoh terutama dari Quran dan hadis terhadap kitab Ajurumiyah ini. Ini sangat layak bagi masyarakat Indonesia yang bukan Arab, yang tak cukup hanya dengan contoh-contoh qoma Zaidun dan Zaidun qaimun. Tapi mungkin untuk orang Arab itu sudah cukup itu, karena mereka sudah menguasai bahasa. Pemberian contoh terhadap kaidah-kaidah nahwu itu memiliki beberapa macam perspektif ya. Kalau beberapa macam perspektif itu bisa diakomodir semua itu sulit sekali. Kita harus memahami sesungguhnya perspektif kitab Ajurumiyah dalam contoh-contohnya ini apa. Misalnya gini. Zaini Zahran mengatakan fal ismul mufradu nahu ja'a Zaidun wal fatah. Kenapa kok harus ada wal fatah? Ini maksudnya ingin memberikan contoh isim mufrad yang satu terdiri dari isim mufrad yang alamat rafa'nya zahir, sementara yang satunya mencontohkan
isim mufrad yang alamat rafa'nya itu muqaddar. Itu kan perspektifnya. Dalam mencontohkan jamak taksir beliau mengatakan jaa ar-rijal wal usara. Kenapa kok harus ada dua? Ar-rijal sebagai contoh jamak taksir yang alamat rafa'nya dhamma zahir. Usara adalah contohnya jamak taksir yang alamat rafa'nya dhamma muqaddar itu kan. Kalau bisa ini dijadikan contoh Al-Quran atau hadis, yang satu pakai muqaddar, yang satu pakai zahir, lebih bagus itu. Misalnya gini, Musannif mencontohkan fa'il zahir itu 20 contoh. Apa itu rahasia? 20 contoh itu. Itu apa rahasianya? Misalnya dibuka bab fa'il. Al-fa'ilu huwal mas'al ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu nahu qama zaidun. Oh, mana ya? Nahu ini al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu. Nahu ja'a zaidun wal fata wal qadhi wa gulami, kok sampai sekian contohnya. Ada zaidun, ada al-fata, ada al-qadhi, ada al-gulami. Zaidun adalah isim mufrad yang alamat rafa'nya dhamma zahir. Al-fata adalah isim mufrad yang alamat rafa'nya adalah dhamma muqaddar li ta'dzur. Al-qadhi adalah contohnya isim mufrad yang alamat rafa'nya dhamma muqaddar karena asyiqal. Sedangkan gulami adalah contohnya isim mufrad yang alamat rafa'nya dhamma muqaddar karena dimudhafkan. Ini adalah rahasia-rahasia ini. Kalau bisa itu diakomodasi menggunakan contoh-contoh yang lain, itu sangat luar biasa. Itu. Kemudian saya tambahkan sampai pada tahun ini masih banyak teman-teman yang belum bisa membedakan antara dhammun dan dhammatun, antara fathun dan fathatun, antara kasrun dan kasratun. Misalnya, qoma zaidun, qoma fi'lun madin, mabniun ala fathin zahirin, bukan fathatin zahiratin. Tapi ra'aitu zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Apa bedanya antara fathun dan fathatun? Sehingga ketika saya kirim itu kemarin, mereka merasa berterima kasih karena selama ini mereka tak tahu itu. Karena bedanya adalah ad-dhammu adalah harkatul, ad-dhammatu adalah harkatul i'rab, ad-dhammu itu adalah harkatul bina. Ketika mengi'rab sesuatu yang mu'rab itu pakai dhammatun, ketika kita mengi'rab sesuatu yang mabni itu pakai dhammun. Kemudian yang sering salah lagi di dalam membaca, contohnya asmaul khamsah. Ja'a abuka wa akhuka wa hamuka. Hamuka itu keliru, mestinya hamuki. Karena yang punya hamu itu hanya perempuan itu. Hanya perempuan. Ja'a abuka wa hamuka wa akhuka wa hamuki itu. Itu banyak hal-hal yang remeh yang kita anggap remeh tapi kita salah dalam hal itu.